Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni the Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamon. Oke, Bang Don sehat? Sehat. Tetap semangat. Ulang dari Miangas sampai Harus dong. Pulau Rote, Iya. dari Sabang sampai Merauke. Iya, kan itu salah satunya kampung abang juga di situ, dan kampung saya juga ada di situ, Bang. Yang jelas karena kita Nusantara TV kan, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tapi hari ini kita tidak mau bahas Pulau Rote atau dari Miangas, kita mau bahas sesuatu yang penting, Bang Don. Apalagi pekan-pekan terakhir ini di layar televisi saya, abang dan pemirsa menyaksikan hiruk pikuk politik, ya. Panggung politik. Panggung politik. Ada calon-calon menteri, calon wakil menteri yang kemudian saya nggak tahu bahasa saya ini kayak calon menteri idol ya. Di audisi, diundang, diseleksi. Ya, Gimana Bang? Kenapa Doni sampai kesannya begitu? Karena cara jalannya juga Iya, beda ketika benar. begitu rumah itu. Gitu. Nah, tapi kita Jadi kayak jalan di catwalk. iya benar. Dan semua kamera mata menuju ke mereka gitu kan. Tapi di balik itu tentu ada satu sosok yang memanggil dan mengundangnya, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kali ini kita akan mengulik tentang sosok Prabowo Subianto, Dari khususnya seorang pakar manajemen yang entah kenapa kalau beliau bicara saya selalu terpesona. bukan cuma abang, saya juga. Dan saya yakin penonton kita Hal yang pasti. susah menjadi enak didengar. Betul. Dan beliau Itu ini seperti membicarakan orang yang sedang mendengarnya. iya benar, karena bertutur ya. Iya. Dan beliau ini bukan cuma sebagai pakar manajemen, tapi pelaku juga, pelaku bisnis dan akademisi, seorang guru besar yang saya pasti clue tadi Anda sudah bisa menebak. Terima kasih sudah bersama kita, Profesor Renal Kasali, PhD. Prof Renal, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Don. Sehat ya Prof? Terima kasih ya Prof. Dari Don Kasali. Triple Don. Kata Don kan memang ada maknanya, Prof. Ya? Kalau menurut Prof Renal, kata Don itu bisa berarti apa itu, Prof? Itu artinya orang yang orang yang mempengaruhi banyak orang. Mudah-mudahan diskusi kita Tapi kali ada ini juga Don Juan. Don Juan. Itu. Saya tidak sampai hati. Oke, Prof, ini tadi saya sama Bang Don sudah sempat buka tentang sosok the next president kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Sudah terpilih. Sudah terpilih, tinggal kita saksikan nanti pelantikannya bersama juga Wakil Presiden. Ya. Komentar Prof Renal tentang Prabowo Subianto. Manajemennya. Prabowo Subianto. Kalau kita ingin memahami itu, kita harus tahu latar belakang seseorang. Iya. Karena manusia dibentuk dari masa lalunya. Itulah menjadi kolektif memori dan kemudian itu yang membentuk seseorang dalam tindak berpikir dan sebagainya. Satu, dia adalah seorang militer. Dikental dididik oleh militer. Tapi dia adalah dididik oleh seorang dari keluarga intelektual. Itu panjang urutannya. Dari kakeknya yang pendiri Bank BNI, Aden Margono, juga di Kusumo, terus kemudian juga Prof. Sumitro. Salah satu pendiri di Fakultas Ekonomi dan juga tokoh sosialis dan macam-macam kiprahnya begitu ya. Kemudian kita ketahui juga Prof. Sumitro ini adalah mantan menteri dan juga juga pernah melakukan aksi tertentu. Kita nggak usah sebutkan lagi. Terus kemudian juga beliau ini juga kemudian menjadi pengusaha. Betul. Pernah exile, pernah kemudian terbuang lah begitu luar negeri dan kemudian mempunyai persahabatan dan hubungan khusus dengan Presiden Soeharto, tapi juga dengan Ibu Megawati dan Taufik Kemas almarhum. Apa? Karena beliaulah yang memberikan, kalau saya tidak salah itu adalah paspor ya. Dan untuk pulang kembali ke sini. Jadi ada hubungan di antara mereka yang cukup dekat. Kemudian Prabowo juga pernah karena satu dan lain hal konflik dalam negeri, Pak Soeharto jatuh, kemudian beliau exile gitu ya. Jadi itu ada luka batin juga pasti di sini, pasti ada ya. Tapi beliau saya kira di usia sekarang sudah banyak berdamai dengan itu karena sudah achieve hari ini dan dia mempunyai self esteem. Jadi rasa percaya dirinya kuat. Dan beliau juga jadi pengusaha. Apa pengaruh dari semua itu pada manajemen style seorang ini Prabowo? unik karena gabungan semuanya ada di situ. Militernya ada, militer itu ada instruction, satu komando, dan baris itu lurus begitu ya. Dan itu kesetiakawanannya kuat. Makanya pada waktu Jokowi naik, berat tuh ngadepin tentara. Karena tentara itu solid di belakangnya Prabowo semuanya ya.
Sehingga Jokowi harus merapat ke polisi, gitu kan? Iya. Sehingga di daerah tuh polisi dan gitu ya. Oke lah, itu satu. Kemudian dia juga punya nuansa bisnis. Dia juga pernah punya persoalan bisnis dan sebagainya. Jadi lengkap itu semua ada di pikiran dia. Dan terakhir terbentuk lagi, jangan lupa yang mewarnai pikirannya itu adalah Jokowi. Ketika dia masuk ke dalam kabinet Jokowi, dia melihat, oh saya diajak, oh terus kemudian begini, oh Jokowi caranya begini, oh saya belajar begini. Dan ditambah lagi, ini sudah jadi rahasia umum semua. Apalagi ada Dan jangan lupa dia juga pemimpin partai, Prof. pemimpin partai. Ditambah lagi satu lagi, dia pemimpin partai. Jadi kombinasi dari semua itu membuat satu gambaran yang kombinasi, ada warna militernya, ada warna Bisnis. ada warna bisnisnya dan cukup dekat dengan oligarki juga pasti ya. Tapi juga dia mempunyai ketegasan, apalagi usianya sudah sekarang dan dia banyak mengungkapkan janji, dia pengen ini adalah terakhir, tidak boleh ada korupsi dan sebagainya. Itu ada janjinya. Dan dia politisi juga. Politisi juga gitu. Jadi kombinasi ini yang kita mesti lihat. Makanya kita nggak bisa melihatnya hari ini. Betul. Karena Prabowo ini adalah actionnya ke depan. Kalau dari janjinya, dari sepak terjangnya kita sudah lihat banyak berubah dari pikiran banyak orang. Dulu orang takut tuh dia. Ntar dilemparin lu sama gini. Gitu kan. Wah dia nggak begini, dia begini. Ternyata sekarang dia bisa friendly. Ya. Artinya berhasil. Orang ini yang sudah ya. sebetulnya ketika sebagai politisi banyak sekali dikritik, banyak dibullying, bahkan tapi semua ditanggapi Dan jadi temannya. betul. Orang yang berseberangan jadi temannya begitu. betul. Itu kan Ada unik yang juga, berubah. gitu. Ya. Jadi ada sisi positif, tapi kita belum lihat nih setelah memimpin bagaimana. Apakah dia bisa melengkapi janjinya? Nah, sekarang Prof bisa lihat kan begini. Kalau dari berbagai latar belakang tadi, lalu kemudian kita melihat kemudian kabinet yang disusun. Kabinetnya itu sangat besar. Itu menyaingi atau melebihi kabinet 100 menteri di masa Bung Karno. Nah, kalau lihat seperti ini, apa bacaan Prof? Ya kita tidak bisa terlalu cepat juga melakukan judgment hari ini gitu. Pasti tidak bisa belum. Indonesia ini dari dulu kabinetnya adalah gotong royong. Betul. Gotong royong itu adalah ya semuanya harus ikut. Kita ketahui ketika siapapun yang memimpin negeri ini selalu memilih orang ada matriks ya. Acehnya ada kan nih? Aceh belum ada nih. Udah Acehnya udah ada, Sumateranya semua udah ada. Terus kita lagi, Papuanya belum ada. Harus ambil satu dari Papua. Jadi betapapun pinternya Bang Don, betapa pinternya pun seorang profesor siapapun, kalau dia tidak masuk dalam salah satu matriks itu yang sudah diisi orang lain, sudah ada, nggak bisa. Kita kan gotong royong semua. Orang bertanya, kenapa saya nggak ada? Orang Maluku nggak ada, kenapa? Ribut lagi. Harus ada agama, etnis, termasuk Tionghoa harus ada, gitu kan? Jadi itu matriks. Jadi Indonesia selalu begitu. Nah. Kali ini cuma masalahnya karena partai politiknya banyak dan kemudian perlu biaya besar untuk pemilu. Ini mengerikan sebetulnya partai politik banyak dan biaya pemilunya besar. Mengerikan dari aspek anggaran ya. Anggaran ya. Karena semua harus dikasih tempat. Jadi ketika nanti ini dijanjikan dan akan delivered, Prabowo itu akan menunjukkan karakternya. Bisa nggak dia tegas seperti yang disampaikan? Tidak boleh korupsi, tidak ini. Tidak boleh menunjuk orang yang akan memakan uang dari APBN. Kira-kira begitu lah. Kayak gitu. Nah, tapi kan ini tidak bisa hanya dengan omongan. Betul. Harus ada solusi, harus ada sistem. Harus dibikinkan caranya gimana supaya lu jangan nyolong uang nih, yang pakai uang. Menarik, Bang Don dan Prof Renal. Saya jadi makin penasaran. Karena tadi kan Prof menyampaikan Pak Prabowo ini kan paket lengkap. Dia militer ya kan, kemudian dia pengusaha, pebisnis ya, politisi. Gaya apa ya, atau ada nggak nama Prof khusus untuk gaya leadership yang seperti itu? Saya belum melihat. Dalam arti gini, kalau kita lihat Kennedy itu adalah era radio. Gayanya adalah orator, karena orator. SBY mulai audio sebentar. Bukan Kennedy, sebelumnya tuh yang orator. Kennedy itu adalah wajah handsome, televisi. Televisi itu betul. SBY televisi. SBY televisi. Yang terakhir televisi. Setelah itu mulai masuk kegaduhan media baru, digital. Digital itu adalah keseharian. Orang suka yang natural, original, percakapan original, tidak dibuat-buat.
gabungan antara media konvensional seperti kita ini, sosial media itu, dengan netizen, dengan influencer, gabungan tuh semua. Nah, terus kemudian semua percakapan atau perilaku dikoreksi netizen. Iya, betul. Jangan salah lu, gara-gara jendela aja bisa ketahuan pesawatnya apa. Iya, benar. Gara-gara disertasi bisa ketahuan bikin disertasi. Kok bisa secepat itu? Nah, itu semua. Itu ada istilahnya, Prof. Apa itu? Maha benar netizen dengan segala komennya. Dan jangan lupa di situ ada ras paling berjaya, emak-emak. Nah, jadi kombinasi. Nah, saya belum punya nama terhadap style ke depan itu. Tapi memang sekarang ini pemimpin harus punya kemampuan mengorkestrasi, bukan komando ya, orkestrasi. Karena nanti itu jangan sampai nanti ya anggota kabinet lebih nurut pada sponsornya ketimbang pada presiden. Dulu kita pernah ngalamin zamannya Gus Dur dulu ketika orang-orang yang diangkat oleh orangnya Amin Rais dari PAN lebih nurut pada Amin Rais daripada ke presiden. Pernah terjadi kita. Jadi tapi kalau terlalu keras itu juga repot. Karena masing-masing itu datang tidak kosongan. Masing-masing datang ada sponsor. Dan sponsor itu turut memenangkan. Jadi Prof, kalau lihat seperti ini, kalau Prof menyarankan style yang efektif dalam situasi seperti ini seperti apa secara manajemennya? Orkestrasi bukan bukan komando. Betul. Kalau terlalu keras rakyat tidak suka. Ya. Terlalu keras itu membuat reputasi orang jatuh. Orang tidak senang terhadap pemimpin yang yang dianggap menindas, bicara keras. One way gitu. Gitu waktu Bahlil diangkat kerahnya begitu. Oh iya, rame itu seolah-olah ceritanya seolah-olah Pak Prabowo marah begitu. Prabowo. Padahal bukan itu sebetulnya. Kalau menurut Bahlil ceritanya adalah justru Pak Prabowo memuji karena debatnya Gibran itu sukses. Kira-kira begitulah. Dan Bahlil kan orang yang ditugaskan untuk itu menurut cerita Bahlil. Tetapi cerita di luar, Pak Prabowo kok marah. Nah jadi di satu pihak dia tidak bisa terlalu menunjukkan gestur yang keras, tetapi dia harus memberikan direction yang clear dan harus membuat sistem dan tata kelola yang benar. Artinya apa? Kalau kita ingin pemerintahan ini tidak korupsi, harus ada sistem dan harus ada dananya. Nah dari mana? Karena masing-masing itu juga mereka bagaimana mereka juga punya modal dan mengeluarkan uang. Itu betul. Jadi mereka juga harus diberikan sumber dana partai misalnya. Dana partai harus ada misalnya. Kenapa kita berpura-pura dengan dana partai seperti ini tidak disediakan? Artinya saran yang konkret dari Prof, jangan modelnya itu komando. Jangan seperti militer misalnya. Tapi juga jangan mendiamkan. Jangan lupa penerima hadiah Nobel Ekonomi itu adalah mengenai sistem politik. Hadiah Nobel Ekonomi itu 3 orang penulis yang menulis buku Why Nation Failed. Itu adalah menyebutkan bahwa maju mundurnya atau makmur tidaknya suatu bangsa itu adalah karena sistem politik. Nah sistem politik ini membebani semua orang. Membebani negara, membebani partai politik, membebani orang-orang yang banyak ditangkap, membebani rakyat. Karena subsidi itu banyak dihabiskan oleh mereka. Saya ingat itu, sorry Don. Enggak, tadi itu Prof menyebutkan soal penerima hadiah Nobel tadi yang menulis tentang Darren Acemoglu dan sebagainya itu. Soal politik ya. Ini kemarin itu mereka di salah satu agenda di Hambalang itu itu soal kesuksesan sebuah negara. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi more or less ini kan pembekalan kira-kira ya. Jadi memang Prabowo juga harus membenahi penegakan hukum. Bukan undang-undang baru loh ya. Banyak kan orang bicara tidak harus dengan undang-undang baru. Tapi ini ditegakkan. Misalnya gini ya, banyak orang bekerja tapi ditangkap oleh aparat karena mereka tidak punya niat jahat, mereka tidak korupsi, tapi mereka bisa memperkaya orang lain. Padahal tugasnya regulator itu membuat kaya gitu kan. Sebanyak mungkin orang bisa kaya. Sebanyak mungkin orang bisa kaya gitu ya. Tapi kan tidak boleh menyimpang dari hukum. Mereka tidak menyimpang hukum, tetapi bisa berakibat itu dianggapnya merugikan keuangan negara karena mereka tidak mencuri, mereka tidak ngambil. Dan itu banyak dan yang dipersoalkan angka depresi di antara ASN itu dugaan saya sangat besar. Di salah satu Direktorat Jenderal kemarin kami bertemu,
35%. Wow. Orang yang Depresi. mengurus perizinan itu mengalami depresi. Artinya kan ada ketakutan ya. kecemasan di pikiran. Karena ada kekhawatiran aparat hukum itu mengadili kebijakan. Bukan mengadili peristiwa pidananya, tapi mengadili kebijakan sampai orang lalu kemudian ragu untuk mengambil kebijakan itu tadi. Mungkin itu sebabnya stres. Hukum administrasi tapi menjadi hukum pidana. Kenanya pidana. Ya, itu salah satu kendala dan itu juga PR besar ya. Karena ada yang menarik dari kacamata saya nih Prof, walaupun saya tidak ikut pakai kacamata, yaitu kalau saya lihat Pak Prabowo, dia sebenarnya pelan-pelan atau tidak, dia bertransformasi. Ya, ada perubahan. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita ngeteh atau ngopi dulu. Sebelumnya Prof Renal lebih suka teh atau kopi? Oh, saya dua-duanya suka. Dua-dua, karena di rumah perubahan ada semua ya. Pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa dalam program Downcast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Kita juga berdua Bang Don tidak lupa mengucapkan kepada seluruh penonton program Downcast, baik melalui Nusantara TV atau yang menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Karena kita punya tamu istimewa hari ini. Istimewa kali ini karena kita juga membahas sosok yang istimewa, the next presiden kita. Oke, Prof Renal, tadi saya masih penasaran. Tolong koreksi, saya punya pendapat dari yang saya lihat, walaupun mungkin Bang Don lebih panjang pengalamannya menghadapi banyak presiden ya. Nah, tapi yang saya lihat itu Pak Prabowo dia berusaha untuk berubah, menyesuaikan zaman, mengikuti perkembangan situasi. Beliau dari lingkaran cendana ya kan, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, kemudian bertransformasi sampai, Prof ingat dong istilah gemoy itu kan. Nah, tapi Prof, yang dihadapi nanti ini kan aparat sipil, Prof. Kalau tentara itu dari komandan ke prajurit, semua. Sipil, belum tentu. Gimana nih, Prof? Ya, jadi gini, pasti manusia itu berubah dan berubahnya itu dia dapat reward apa enggak. Reward itu psikologis, pengakuan, harga diri, dan tentu dapat posisi dan sebagainya. Ketika dia dulu pasti ingat kan dia menghina Jokowi dulu kan, kan gitu. Betul. Dan sekarang katanya anaknya Jokowi menghina dia. Itu warisan 2014-2019, Prof. Ada kejadian-kejadian gitu. Tapi artinya dia bisa berubah karena dia melihat dan dia dapat pengakuan, dia dapat self esteem dan dapatnya pun menteri di bidang pertahanan keamanan. Apa itu dulu di ruangan yang dulu dia diberhentikan sebetulnya disitulah justru dia. Jadi dia pasti dipulihkan ya. Pasti ada perubahan di situ, ada kompensasi mentalnya dia. Demikian pula sekarang dia sudah terpilih sebagai presiden. Ternyata dengan menjalankan ini saya terpilih, saya malah menang. Bertahun-tahun saya berkali-kali saya tidak menang, tapi kali ini saya menang. Terus ketika jalan kan akan ada challenge ke depan. Ada challenge lagi, manusia bisa berubah lagi. Challenge apa? Ekonomi ke depan. Ya, dengan situasi dunia yang berubah, Gen Z yang masuk dengan aspirasi berubah, teknologi seperti ini pasti akan merubah orang. Jadi pasti manusia itu menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi basic karakternya tetap. Dia berasal dari keluarga yang bagaimana, intelektual, dia pintar, tapi jangan lupa orang pintar juga bisa agak naif kadang-kadang. Kadang-kadang agak naif. Pintar bisa agak naif. Saya dibesarkan di dunia akademik. Saya ketemu banyak orang pintar. Tapi naif. Semakin banyak orang, semakin pintar seorang, kadang-kadang kita jadi suka percaya dengan pikiran kita. Gitu. Kadang-kadang dijajah pikiran. Bukan gimana? Ada juga memang cerita bahwa Pak Prabowo ini bagi orang-orang dekatnya, kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang dekat karena terlalu naif katanya gitu. Apa benar apa enggak dia gitu. percaya sama orang, dia akan percaya 100%. Dia percaya sekali. Ini Prof, ini kalau kita lihat perubahan-perubahan itu, lalu sekarang kan mungkin ya saya nggak tahu apakah teori semesta kung itu berlaku bagi seorang Prabowo. Dia tidak mungkin di sini saat ini jika yang lalu-lalu itu tidak seperti itu. Ada, Kan kira-kira gitu kan? Dia harus lalui semua itu. Dia ada jalannya. Memang
Mas Takung itu membentuk dia dan dia mendapatkannya itu. Dan jangan lupa karakter manusia kita belakangan ini semuanya jadi ke tengah. Semuanya selalu mencari keuntungan, mencari opportunity, pragmatis itu semakin kelihatan ke orang. Kita nggak nyangka kan, Iman Sujatmiko kok bisa pindah keluar, kurang apa kalau dari sejarahnya gitu. Macam-macam. Ternyata semuanya Ahok juga dulu dari dari sana pindah ke sini. Dan sekarang ambil istri Ahok. Masuk di situ. Salah satu yang dipanggil. Jadi ini semua warna. Orang semuanya ke sana. Jadi dan orang selalu berpihak pada yang menang. Ini mendapatkan bagian dari kemenangan. Tapi semuanya. Jadi kalau kata Jokowi ketika perpisahan di Nasdem itu kan ngomong, kalau datang rame-rame, pergi sendiri-sendiri. Tapi saya boleh nggak kaitkan itu, Prof, yang Anda sampaikan tadi itu dengan istilah Prabowo bisa beradaptasi, meski mungkin belum terlalu adaptif, atau apa istilah Anda? Saya kira Prabowo itu dilengkapi dengan aparat yang memberi informasi. Itu informasi dia lengkap. Jadi sebelum bertemu pasti dia dapatkan informasi dulu. Dia dapatkan informasi yang lengkap dan dia bergerak di situ. Tapi kali ini ketika memilih dia harus kolaborasi karena ini ada orang-orang yang turut memenangkan dia. Gitu ya. Sekarang dia harus memberikan tempat. Tapi basisnya informasi. Dia intelijen, dia udah taruh Herindra yang bagi dia itu penting. Itu teman khususnya di Kopassus. Dan banyak orang yang loyal sekali sama Pak Prabowo. Saya kalau ngomong sama orang-orang yang ini sama Pak Prabowo, loyal sekali. Jauh lebih loyal dibandingkan dengan orang-orang dekat Jokowi. Gitu. Prof, tadi kombinasinya itu kan di dalam kabinet yang sekarang kan begitu banyak orang lama. Jadi orang lama yang kita lihat daftarnya dan kita tahu track recordnya. Iya, ada 14 sampai 16 begitu. Apa makna manajerial dari segitu gitu? Kita kan berpikir dan selama ini kita diberitahu oleh Pak Jokowi ada transisi dari Jokowi ke Prabowo. Kan? Tapi sebagian orang bisa membaca ini dari Prabowo ke Jokowi. Dari 3 periode itu bisa wah ini 3 periode beneran ini. Karena yang masuk kan orang-orang penting. Betul. Dan kuat-kuat. Kuat-kuat penting. Itu betul. Ya, bahkan Gerindra mengambil posisi yang hukum, kebanyakan hukum kan, kebudayaan gitu ya. Jauh lebih strategisnya Jokowi. Betul. Kejaksaan, kepolisian, keuangan, dalam negeri, kesehatan juga. Kesehatan. Mas Pratik tuh di mana tuh? Satu Menko begitu ya? Belum tahu kita. Ya, begitu. Nah, tapi kurang lebihnya itu. Jadi ini strategis sekali gitu, cukup kuat gitu. Walaupun bagi sebagian publik itu melegakan ketika Sri Mulyani dipakai di situ. Karena ekonomi ini penting sekali, dukungan internasional, dukungan World Bank dan sebagainya itu penting sekali dalam geopolitik yang seperti ini. Dan Indonesia sudah dipersepsikan sebagai negara yang sangat dekat dengan Cina. Yang sangat dekat. Dan kemarin Ketua Apindo mengatakan begitu. Nah, oleh karena itu maka ini riskan kalau Amerika satu ketika marah sama kita dan rating kita di Standard & Poor kemudian diturunkan, kan bisa dengan mudah. Ada di mereka alat-alat ukurnya semua. Terus kemudian nilai investasi kita jeblok, akhirnya rupiah melemah, hancur bisa begitu, dan akhirnya kita tidak bisa beli barang-barang internasional. Jangan lupa bahan baku masih banyak, baku obat, impor itu luar biasa. Beras kita impor 1,3 juta ton dan sebagainya. Artinya keseimbangan Barat Timur tetap harus dijaga. Harus dijaga. Kita harus berada pada posisi yang benar-benar berada di dua sisi itu sehingga kita tidak dikerjain oleh kedua pihak. Ada gambaran kalau saya dengar dari para pengamat juga bilang bahwa ini transisi ini, jadi ketika banyak orang lama artinya tidak diperlukan transisi lagi. Artinya tinggal langsung ngegas. Inilah transisi sebenarnya. Dan gas. Iya. Harusnya begitu. Tetapi juga jangan lupa ada juga menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang kompetensinya masih harus bisa dilihat. Ya, saya tidak mengatakan mereka tidak bagus. Ada yang mungkin selama ini tidak terlihat menjadi bagus. Tapi yang saya sayangkan tidak banyak pejabat eselon 1 yang bagus gitu, yang diambil dengan benar-benar melalui suatu proses yang bagus. Hanya rekomendasi. Misalnya Sekjen Perdagangan. Sekjen Perdagangan Kemudian siapa lagi, satu lagi gitu, ada juga.
Kita Tapi sangat orang-orang sedikit seperti memang. Pak Basuki Hadimulyono Ya. yang berpengalaman 30 tahun sebagai Birokrasi di birokrasi. di kementerian dan tahu persis sehingga ketika kerja dia langsung zen dan bekerja di kementerian. Bayangkan kalau semua menteri itu tipe Nadiem. Yang nggak pernah ketemu rektor. Iya. Bahkan nggak pernah keluar rumah katanya ya. Bagaimana gitu? Tidak bekerja dengan mesin organisasi kan? Ya. Tidak bekerja dengan mesin organisasi, harus bekerja dengan mesin organisasi langsung cepat. Nah, problem dari para menteri-menteri baru ini biasanya adalah cepat-cepat bawa teman-temannya semua dan bekerja dengan teman. Jangan. Ini mesin organisasi memang ada untuk membantu para menteri untuk mengeksekusi jalannya. Jadi optimalkan kementerian itu. Jangan-jangan Pak Prabowo juga harus menguji sampai teman-teman yang mereka bawa begitu. Ya, termasuk semuanya. Eselon 1 kan penting ya di kementerian ya. Ya. Tapi Bang Don, tadi kan Abang bilang ini bisa jadi mungkin inilah transisi sebenarnya. Tapi kan bulan madu bisa cepat bisa lama gitu kan. Iya, betul. Bisa saja mungkin ya Prof ya. Ya. Honeymoon bisa segera over. Berakhir ya kan. Kalau dari sedikit saja dari aspek politik ini sebagai jurnalis senior kan. Bulan madu pasti ada Bang. Ya kan. Tapi pasti ada. mungkin dalam hitungan minggu, bulan atau mungkin 1 tahun itu kan. Kalau Abang lihat itu akan terjadi nggak? Ya politik kan pasti akan berubah. Kan kita masih tahu bahwa akan ada pertemuan antara Ibu Mega dan Dengan Pak Prabowo. Itu menjadi variabel yang juga menentukan seperti apa 6 bulan yang akan datang. Berapa lama bulan madunya begitu Seperti ya? apa setahun yang akan datang. Ini kan kita tahu misalnya mungkin Pak Jokowi tidak comfortable kalau Ibu Mega ikut di situ. Sebaliknya Ibu Mega tidak comfortable kalau banyak orang Jokowi di situ. Kan kira-kira begitu. Nah, kemudian Pak Prabowo kan masih ada Pak Presiden Jokowinya. Setelah tidak jadi presiden, mungkin lain lagi. Oke, nanti setelah penuh pegang kendali, ini kan soal bagaimana seseorang leader, Prof, memainkan pola manajemen kan. Ya. Nah, Anda melihatnya akan gaya seperti apa nanti setelah 6 bulan, 1 tahun atau gimana? Gini, saya ini bukan pengamat politik, tapi saya melihatnya dari segi leadership begitu. Ya, leadership. Kalau kita tidak punya banyak teman, itu kita gampang mengorganisir. Wah, udah saya nggak kenal kamu, saya nggak kenal kamu. Iya. Pokoknya pluk, saya kumpulkan. Terserah saya gitu ya? Terserah saya ganti kamu dan sebagainya. Tapi karena sekarang dengan Bu Mega dia deket, ya, dengan Pak Jokowi yang di situ juga dia deket, ya. Terus kemudian dengan relawannya dia deket, dengan relawannya Jokowi juga deket, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu, ketika dia ke sini, dia juga mikir lagi, aduh jangan sampai merugikan yang di situ ya. Iya. Begitu. Jadi saya bisa bayangkan sih, ini complexities namanya. Kepemimpinan tuh di bawah satu keadaan yang kompleks, ya dia benar-benar harus membuat clear kepada orang lain, sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah, kalau dia bisa memberikan jaminan, terus kemudian masyarakatnya tenang, masyarakatnya percaya. Yang penting di kabinet ini dia angkat orang-orang yang dipercaya masyarakat. Harus dipercaya masyarakat. Kadang-kadang kan muncul nama, masyarakat bisa nggak ini orang gini. Belum mulai aja udah jadi bercandaan tuh di sosial media, banyak bener tuh. Iya. Itulah. Prof lihat kan? Tetapi juga lihat kan? mungkin bisa dilihat ya bagaimana seorang Prabowo sebelum memulai kepemimpinannya sudah mengumpulkan dan memberikan arahan selama 2 hari loh. Apa maknanya itu? Saya kira itu bagus ya, artinya dan ini pertama loh. Ya, pemimpin harus memberikan clear direction, memberikan konteks, ya, supaya kita sama, supaya kita berpikirnya sama. Nah, orang tuh harus diberi kesadaran, arahan kita sama. Jokowi dulu memulai dengan mengatakan tidak ada visi kementerian. Visi semua presiden. Dan semua kementerian terjemahkan itu dan laksanakan, gitu. Nah, saya kira dia meneruskan itu, tetapi kali ini dia berikan konteks karena dia adalah intelektual. Jokowi bukan intelektual, dia adalah pedagang, dia mantan wali kota. Bacaan Prabowo itu banyak, Prof. Dia berpikir dari hal yang kecil, teknis gitu ya, wali kota. Nah, masuk gorong-gorong, persoalan lapangan, selesaikan cepat. Kalau dia ini bacaan, lo harus tahu nih. Dunia tuh kayak gini, persenjataan kayak gini, informasi global kayak gini. Saya ketemu ini ngomongnya begini, ancaman dari Cina begini, ancaman dari ini begini. Itu dia buka gitu supaya orang-orangnya sama dan melihat dengan itu. Tapi orang-orang ini serius gak nih dengerin itu? Nah, waktu berjalan. Prof, ini kan wajah-wajah. Serius dengarnya Prof, tapi bisa nggak melaksanakan? Saya harapkan bulan madu sih jalan. Jadi harus dipegang, tapi bikinkan sistem, bikinkan SOP-nya,
mekanismenya harus supaya orang tuh tidak keluar dari situ. Keluar dikawal ya. Aja. Iya. Jadi Pak Prabowo jangan ragu-ragu, ganti nanti mereka mereka keluar dari apa yang Pak Prabowo janjikan. Iya. Tapi nama-nama dan wajah-wajah yang kita lihat di layar selama beberapa hari ini, termasuk ikut pembekalan dan sebagainya, menurut Prof itu adalah panggung bagi publik untuk ikut memberikan tanda petik catatan kepada kabinet yang akan datang, atau itu cara gaya Pak Prabowo untuk menunjukkan orang-orang yang akan masuk dalam perahu kabinet misalnya? Pertama tentu saja dia menunjukkan bahwa kerja dia itu adalah semua terstruktur, ya, bukan panggil satu-satu lain-lain. Dia terstruktur, itu kelihatan, dan itu bagus menurut saya. Ya. Yang kedua tentu saja dia perlu berkomunikasi kepada publik, berkomunikasi kepada publik dan orang bisa lihat bagian tertentu, ya, kerapihannya, keapikannya, semua. Yang ketiga ada beberapa stage di situ, panggung itu macam-macam. Pertama dipanggil-panggil dulu, nggak lama, cuma 3 menit katanya gitu ngomong ini begini-begini. Nanti begini terserah nanti Bapak akan umumkan apa. Tapi dalam pengalaman kita kan tidak semua orang yang dipanggil itu adalah jadi. Karena satu dan lain hal. Pada saat akan diterapkan tuh ada yang bargaining, ada yang bilang jangan dia deh, gue mau yang ini sih gue oke, tapi yang itu nggak mau saya. Ada tuh gitu-gituan. By the way, seorang pemimpin, apakah pada saat ketika dia memanggil untuk mengangkat seorang, dia sudah juga kasih alarm kalau Anda tidak mencapai ini, nanti akan kita gimana? Gitu. Apa dikasih begitu? Kelihatannya Prabowo bukan tipe seperti itu. Oke. Prabowo itu kelihatannya ngomong kita udah lama kenal. Berapa kali itu saya dengar, kita udah lama kenal deh, kita nggak perlu lama-lama, kita ini. Apalagi kan jumlahnya banyak sekali nih. Ya. Jadi saya minta saudara nanti menjalankan ini. Udah, siap demi bangsa dan negara, semuanya klise itu jawabnya sama. Ya. Saya akan jalankan. Efek kejutan gimana, Prof? Kejutan-kejutan terkait nama, wajah, itu bagian dari apa sih, gaya kepemimpinan atau apa? Ya, pemimpin yang hebat tuh mau ciptakan kejutan. Kejutan ya. Kejutan. Jadi ngangkat orang bukan hanya sekedar kan. Terus saya bilang tadi ada matriks kan. Matriks itu dimainkan. Yang keturunan Tionghoanya ini. Nah, waduh, ini istrinya musuh saya. Gitu. Nah, bisa begitu kan? Menjadi tiba-tiba muncul seperti itu. Kejutan-kejutan. Oh, saya suka seperti itu. Nah, jadi kejutan itu adalah berbeda-beda setiap orang rasanya. Kalau misalnya saya tidak terbiasa melihat Julius Pigai. Dan saya melihat selama ini saya lihat Pigai itu dalam hal segala macam yang berkelahi gitu. Dan maki-maki Jokowi itu Pigai. Konfrontatif ya. Konfrontatif. Kok dipakai sama Prabowo? Ya tapi kan belum tentu juga, Bang. Yang dipanggil kan belum tentu jadi atau jadi apa gitu kan. Terus ada beberapa nama yang sedang menjadi perbincangan masyarakat, Raffi Ahmad. Dalam hati kecil masyarakat bertanya, ini serius nih, benar apa enggak sih? Kok milihnya seperti ini misalnya? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan, tapi pasti ada kejutan. Prof, ketika saya melihat itu, saya merasa, oh mungkin usia saya sudah terlalu jauh. itu pikiran saya. Lihat yang mana, Bang? Lihat Raffi atau lihat Raffi, Pigai? Yofi, yang lain-lain yang berarti kita sudah jaraknya jauh. Iya. Kira-kira tidak semua orang berpikir seperti kita. Ada juga yang bangga, yang senang dengan. Cuma ini menarik, Prof. Kata Bang Don tadi bicara usia, kan Pak Prabowo juga bukan usia muda lagi. Iya kan, artinya seorang leader itu dia tidak harus muda, tetapi dia harus memahami berbagai karakter orang dari usia, begitu kan? Iya, tetapi kan dia sudah belajar dari Pak Jokowi harus merangkul Gen Z dan milenial. Betul. Jokowi kan merangkul milenial. Terus kemudian di akhir-akhir ternyata influencernya itu adalah para Gen Z. Bayangkan sekarang, coba lihat yang terjadi dengan Kementerian Kesehatan. Yang menjadi KOL dari Kementerian Kesehatan kan dokter-dokter muda. Kan kalau masyarakat lebih percaya pada dokter senior. Betul. Tapi karena yang menjadi influencer dokter muda. Nah dokter muda itu berbicara muda, handsome. Ganteng, cantik. Udah nggak enak. Ngomongnya pelan, lambat. Walaupun dia expert gitu. Tapi itu. Orang dokter tua itu dia nggak perlu dengar itu, Prof. Karena mana sakitnya, dia kasih obat. Kalau Gen Z dan milenial tuh 50% kan? Iya, betul. Mungkin itu bagian dari political game. Nah urusan tua muda kita perlu juga bahas, Bang, soal lincah atau tidak soal kabinet yang gemoy, ya kan? Tapi nanti kita ngopi lagi, kita ngetel lagi. Downcast segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Dan kita juga ucapkan terima kasih bagi penonton kita yang setia, sudah like, share, dan juga subscribe melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan saya juga mau menyapa khusus nih buat para penontonnya Prof Renal di channelnya Prof Renal. Biar kita sama-sama diskusi dengan Prof Renal ya. Oke, Prof, ini tadi kan kalau bicara tentang postur kabinet, saya kasih ada istilah kabinet gemoy. Tapi harapan masyarakat gemoy itu tetap lincah. Bagaimana memanage menteri yang banyak, tetapi tetap bisa lincah dengan target-target apa ada tadi Bang? Iya, ini ada ini bukunya, ada 8 program cepat. Nah, harus cepat ini. Gimana, Prof? Jadi gini. Persisnya, Prof. Program hasil terbaik cepat. Cepat. Hasil terbaik cepat. Tentu semuanya harus memahami yang dibuat dulu. Iya. Kalau sudah jadi bukunya ya nggak berkeraka lagi kan. Jalankan yang seperti ini. Saya mau ini. Dan kemudian harus ada orang yang memanage. Ya, itu satu. Yang kedua memang ada baiknya tidak mempunyai tim yang terlalu besar. Karena tim yang terlalu besar itu sulit untuk bergerak besar. Cepat gitu ya. Sejumlah negara hanya punya 15 atau 25 anggota kabinet begitu ya. Cuman itu aja begitu, dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat. Harusnya malah ada kementerian-kementerian yang dihapus. Tapi sekali lagi ini kan adalah orkestrasi kebersamaan karena gotong royong tadi. Semuanya merasa telah berjuang. Daripada menimbulkan pemberontakan lebih baik langsung ikut aja lah gitu ya. Satu perahu semua ya. Karena keributan kan di sosial media selalu. Tapi gini, saya tidak bicara politik, saya bukan orang politik. Sorry, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya bicara tentang manajemen, tentang agility. Jadi kalau dalam tadi bahasa pasarnya gemoy, dalam manajemen namanya agility. Tangkas. Jadi bagaimana kita bebas rintangan. Nah, rintangannya harus dibuka, jangan dibanyak rintangan. Rintangan itu apa? Aparat penegak hukum. Jangan nanti anak buahnya menteri bekerja sedang melakukan upaya untuk meningkatkan PNBP, memerlukan biaya yang sangat besar, nanti tiba-tiba dianggap kerugian negara. Padahal dia menghasilkan dana yang besar. Nah, terus kemudian juga harus ada assessment pada masing-masing kementerian. Orang yang kurang di mana, kompetensi yang dikurang di mana, diadakan cepat. Karena kalau perubahan ini kan transformasi. Ini Betul, transformasi. Betul. Ini Pak Prabowo menulis saya. Jadi strategi transformasi bangsa. Ini betul-betul tulisannya. Kalau mau transformasi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah sediakan resource-nya. Kalau nggak ada resource-nya orang akan frustasi. Sediakan visinya harus jelas. Ini visinya udah jelas. Terus kemudian jauhkan dari rintangan. Jangan sampai orang jalan tuh kelibet-libet. Akhirnya balik lagi. Akhirnya ini benar apa nggak sih, serius apa nggak sih? Harus ada orang yang memeriksa capaian-capaian jangka pendek dan kemudian dievaluasi setiap saat, dan harus ada juga perjanjian dengan para menteri. Kalau Anda nggak cocok dan nggak kerja benar, saya ganti ya. Termasuk fakta integritas harus harus jalan. Nah, sekarang KPK, kita hidupkan apa nggak sih? Kita kan kurang serius nih dengan pemberantasan korupsi. Bahkan kemudian kita isi dengan kita tahu jadi ada dualisme kepemimpinan KPK. Komisionernya dipilih di sini, tetapi yang memutuskan adalah para deputinya misalnya, yang berasal dari kejaksaan dan juga dari kepolisian. Ini harus ditegakkan. KPK harus menjalankan perannya kembali masyarakat supaya dapat kepercayaan. Kan inti dari pemerintahan dapat kepercayaan. Kalau nggak dipercaya nggak bisa. Baru jalan begini viral lagi, orang hambat lah. Baru jalan lagi begini, orang viral lagi, dihambat, demo besar lagi. Sekarang pemimpin takut dengan sesuatu yang viral. Prof, tetapi kalau kita lihat ya kan begitu banyak orang lama yang masih ada di situ, dan itu untuk posisi-posisi yang penting. Kita bisa bilang bahwa lokomotifnya itu akan ada di situ. Artinya kemudian untuk yang lain-lain di luar itu kelihatannya untuk mengakomodir hal-hal yang mestinya terasa secara politis memang harus diakomodir. Kalau melihat ini, apakah Prof tidak melihat lebih optimistik untuk melihat karena begitu banyaknya orang-orang lama ini? Orang-orang lama itu pasti bekerjanya lebih cepat. Mereka udah tahu, tapi orang-orang lama juga bisa berpikir dengan cara lama dan bisa juga jadi kopek. Tahu kan kopek kan? Tahu. Keras kepala. Gitu. Stubborn. Kalau udah jadi menteri kelamaan, keras kepala dia. Dan dia bisa menjadi super minister. Super minister. Nah,
saya harus katakan apa adanya, kan junior saya sendiri, misalnya Menteri Keuangan. Iya, itu betul. Keuangan, dia sudah pernah di eranya Pak SBY. Betul. Dia pernah di World Bank dan kemudian balik lagi Jokowi 2 periode begitu. Itu kan dia kan dominan pasti dong, ya kan? Nah, tapi sekarang dengan seperti ini dia harus berpikir dengan cara baru seperti ini. Cara baru ini gimana nih supaya bisa ini sehingga sekarang begini, misalnya gini ya, tentang gaji PNS, ya. Kan ribut semua gaji. Betul. Gaji yang paling bagus kan gaji Kementerian Keuangan, ya kan? Dan kemudian semuanya dapat bonus di BUMN yang bagus-bagus, BUMN papan atas loh kalau di Kementerian Keuangan. Ini semua menderita nih, marah nih, nangis. Nggak adil ya. Dan puncaknya kemarin para hakim. Oh iya. Para hakim yang seperti, dan Pak Prabowo langsung respon seperti itu. Berarti kan ada kebutuhan pendapatan para ASN ini harus ditingkatkan. Nah, Ibu Sri kan harus mendengarkan itu. Gak bisa hanya melihat budget constraint. Harus memikirkan mencari resources-nya begitu. Dan akhirnya kemudian tim ini bisa bergerak sama-sama bisa memperbaiki. Tentang Ibu Sri Mulyani, kan sebelumnya kan ada kabar bahwa ini tidak cocok dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo tidak cocok dengan. Tapi Pak Prabowo memerlukan orang seperti itu betul. sebenarnya. Karena reputasi internasional, ya kan capability-nya dia. Mungkin sampai sekarang harus kita akui belum ada yang mengimbangi ke kualitas dan ininya. Tapi gejala tadi, ini kementerian yang sangat powerful begitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa bikin ini menjadi lebih tangkas? Dengan 3 wamen? Oh, 3 wamen menarik ini. 3 wamen menarik. Gimana tuh Prof? Nah, karena semula kan digagas bahwa akan ada pemisahan. Kan? Ya semula digagas. Makanya Anggito itu di dalam buku ini di transformasi itu juga dipisah. Sudah dipisah. Dibilang. Mungkin nggak bisa segera ya. Orang masuk dulu tuh dalam rangka nanti untuk melakukan persiapan-persiapan. Nggak bisa langsung sekaligus di pembukaan, nggak bisa kerja kan. Jadi perlu bertahap di dalam. Mungkin untuk menghindari resiko saling tunjuk nantinya begitu ya. Jadi mereka saling ini dulu. Kalau kita lihat sekarang ini kembali lagi, dulu kan kabinet itu ramping, sekarang tiba-tiba gemuk seperti ini gitu. Kalau secara manajemen itu kapan harus ada evaluasi bahwa yang gemuk ini bagus atau jelek? Itu harus ada indikator apa? Atau perlu dirampingkan? Atau perlu dirampingkan lagi misalnya? Ketika ada krisis. Ketika kemudian ada persoalan besar. Kalau tidak ada itu, orang merasa nyaman, duitnya ada terus kok. Ekspor kita naik terus rupiah menguat, pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan turun. Ya buat apa kita berubah? Nggak ada lah alasan untuk berubah. Tapi begitu ternyata kita punya rupiah ceblok, terus kemudian pertumbuhan ekonomi terganggu, pendapatan dari pajak tidak naik, kan artinya tidak bisa belanja lebih besar kan, karena ada batasan-batasannya. Nah, disitulah kemudian berpikir, ini darurat, we have to do something. Sekarang kalau belum sampai ke krisis, tetapi target, misalnya Pak Prabowo kan meminta target pertumbuhan 8%. Kan gitu. Kalau target itu tercapai apa? Gitu misalnya. Ya memang jumlah kabinet harus dikurangi. Sekarang aja coba lihat, ketika terjadi masalah dengan fakultas kedokteran. Pak Budi Sadikin bekerja sendirian. Menteri Pendidikan Nasional. Itu rektor loh di bawahnya. Fakultas loh, dekan. Di bawah rektor. Rektor itu diangkat oleh Mendikbud. Menteri Pendidikan ini diam aja begitu. Harusnya kan kolaborasi berdua. Selesaikan. Sehingga Pak Budi kan nggak bisa masuk lebih jauh. Karena itu ranahnya Kemendikbud. Ada kok Prof di Zoom. Ada. Prof, ini soal krisis tadi Prof ya. Boleh nggak atau perlu nggak seorang leader ya menciptakan krisis untuk meraih atau menuju sesuatu? Seorang pemimpin harus menimbang-nimbang. Krisis ini mengakibatkan dampak negatif cukup besar. Karena krisis itu selalu menimbulkan korban. Nah, korbannya itu bisa kematian, bisa kerusakan, bisa macam-macam lah. Orang bisa nggak makan karena rupiah jatuh, bahkan dia bisa jatuh, ikut terjungkal di situ. Sehingga kemudian ada tidak percaya lagi. Jadi orang harus mengukur seberapa jauh. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga, karena sekali kita sembarangan, pasar bereaksi negatif, kita sendiri juga akan jatuh. Jadi harus terukur, tidak bisa sembarangan. Lebih baik adalah pakai ini report, diperiksa capaian. Kalau tidak berhasil, ganti. Nah, ini pinternya Pak SBY dulu. Pak SBY dulu mendapatkan orang yang namanya Pak Kuntoro almarhum. Pak Kuntoro itu jagoan ketika mengukur itu. Nah,
Prabowo harus punya orang yang seperti itu, yang benar kerjanya di kantor staf presiden itu mengukur. Itu betul. Dia punya wibawa. Dia punya wibawa dan bisa memanggil menteri bersama dengan presiden atau orang yang dipercaya oleh presiden. Dibacakan rapornya. Rapor kamu begini. Harus begitu. 3 bulan itu harus diberikan itu. Bang Don ingat nggak dulu ya, kita pernah mengalami sebuah masa di mana mungkin presiden punya statement, saya tidak perlu harus membaca semua. Artinya ada orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Betul. Ya kan? Tapi kalau dengan kabinet yang seperti ini nanti misalnya, akan perlu orang-orang seperti apa, Prof, untuk mendampingi kepemimpinan seorang presiden itu? Hari ini kita lihat Prabowo sudah melakukan secara struktural. Dia structured, well structured, dikumpulin di Hambala tuh well structured gitu ya. Semua sama, pada ini semuanya mendapat ini sama, terus dia kasih arahan, dia dengarkan, dia sudah lakukan. Dia perlu orang adminnya yang kuat ya. Jadi orang admin inilah yang ya? benar-benar menjaga, mengukur, dan Angkatan Darat jago dalam hal ini. Punya orang yang apa perintah, dia bikin struktur, dia bikin, dia pasti punya orang. Jadi cari orang itu, tapi sebaiknya ini kombinasi dengan birokrat senior yang berpengalaman dengan hal yang mumpuni sehingga punya alat ukur yang benar. Prof, kebetulan Prof tadi menyebut Pak Kuntoro. Ya. Saya kebetulan kenal cukup baik. Memang pada waktu Pak SBY itu betul-betul disusun. Metodologis betul-betul tight untuk kemudian dikasihlah raportnya. Ya. Dari nama-nama yang ada sekarang, ada nggak di mata Prof Renald untuk melihat orang yang sekelas Seperti itu ya. OKP 4 ya Bang ya, kalau nggak salah dulu ya. Iya, dulu namanya KP4. Sekarang fungsi itu kan dilakukan oleh para KSP, staf sebetulnya, KSP sebetulnya. Saya kira belum ada di antara nama-nama yang Di antara nama-nama ini belum ada ya, belum Dan kelihatan. jangan lupa Prabowo ini punya tim yang tidak terlihat orang-orang. Oke. Ya, yang tidak nama-nama yang muncul itu adalah nama-nama yang agak genit-genit kadang-kadang kayak selebritis, begini-begini dan sebagainya. Oke lah, kita perlu juga mereka, gitu ya. Tapi Prabowo punya orang-orang yang tidak kelihatan di publik yang menyusun ini, yang benar-benar bekerja siang malam membuat ini, dia punya. Dan Angkatan Darat jagoannya untuk membuat. Artinya kita jangan khawatir. Saya sih tidak khawatir kalau melihat orangnya. Tapi kita harus ingatkan agar Pak Prabowo gunakan itu. Satu itu. Yang kedua, ketika ada hasilnya, mau nggak itu digunakan? Karena ini kan partai politik, kestabilan dan sebagainya. Dia harus ngomong sama ketua partai. Masalahnya ketua partainya ada di dalam. Kalau ketua partainya nggak perform, mau ribut atau mau gimana? Ya mestinya bisa dilepas gitu aja, Prof. Prof, memang betul. Tadi ketika Prof mengatakan ada Angkatan Darat, buku ini dibahas di dalam sebuah tim transformasi yang punyanya Pak Prabowo. Jadi ada tidak ada tim transisi, tapi ada tim transformasi. Dan ini hasilnya. Dan orang-orang itu orang-orang hebat. Judulnya pun transformasi nih. Strategi transformasi bangsa ya kan. Jadi kalau saya lihat sih jelas itu tidak bertele-tele, jelas begitu ya. Tapi masalahnya mau dijalankan nggak oleh orang-orang itu dan alat ukurnya ketika ngukur benar-benar kita ingin capai itu nggak. Sekarang kalau Prof lihat, ini harus dievaluasi setiap berapa lama ini kabinet gemuk kayak begini. Menurut aturan manajemen, teorinya. 3 bulan ya, 3 bulan sekali harus kita evaluasi ya. 3 bulan sekali. 3 bulan. Berarti mungkin bulan madunya itu masanya 3 bulan, 6 bulan begitu ya? 3 bulan. Kalau cepat juga kasihan orang. Baru datang, baru mulai, baru lihat. Atau itu Prof, 100 hari pertama lah ya? Iya, 3 bulan. Iya kan? Pertama. Jadi kita lihat setelah 100 hari pertama, tapi kita tidak bisa menunggu 100 hari untuk tambah kopinya ya. Kita tambah lagi ya kopi atau tehnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan kami berdua sedang berdiskusi dengan Prof Renald Kasali, PhD. Prof, satu yang penting juga, Abang juga pasti setuju nih. Tadi kan kita bahas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan segera memimpin bangsa ini didampingi wakil presiden. Nah ini penting loh ya, istilah wakil presiden ban serep atau apa. Tentu kan ini soal bagaimana manajemen dan gaya kepemimpinan seorang presiden untuk menempatkan wapresnya seperti apa dan bagaimana. Prof Renald melihatnya seperti apa? Ini susahnya saya tidak melihat kekuatannya, belum melihat kekuatannya.
Mungkin juga karena saya tidak Hati-hati pernah- sekali, Prof. Saya tidak melihat, belum melihat. Saya belum melihat kekuatan. Bijaksana, Bang. Belum Karena kelihatan saya mungkin, juga Prof. tidak berada di lingkaran itu. Iya. Saya tidak tahu apa yang diucapkan di yang secara real, secara natural. Yang kita lihat kalau jawaban-jawaban di televisi kan seperti itu. Iya. Jadi, dan saya tidak, dengan jawaban seperti itu kita nggak tahu kekuatannya. Kalau mau ditaruh misalnya karena pernah jadi wali kota, uruslah dalam negeri misalnya gitu Iya. ya. Rasanya enggak. Uruslah ekonomi, rasanya juga enggak gitu kan. Uruslah misalnya ekonomi kreatif begitu. Mungkin iya, tetapi ekonominya bagaimana? Iya. Ya? Nah, karena ketika Pak Prabowo mengambil itu, yang kita pelajari atau kita dengar gitu ya, dalam pikiran banyak orang itu adalah sebagai vote getter. Iya, Ya. vote getter, ya. Jadi dengan karena bapaknya berhasil, orang sayang, terus kemudian anaknya juga didukung oleh masyarakat begitu. Tapi keahliannya kan belum Plus kebaca, bansos, karena masih betul. sedikit ya, plus adanya bansos dan sebagainya. Bagaimana Prof Bukan, mengakomodir itu? artinya begini. Kalau mendengar penjelasan Prof Renald, itu berarti dari segi manajemen ini bisa liabilities gitu. Mungkin ya liabilities kalau dia membawa banyak masalah. Kalau Fufuka dipercayai oleh masyarakat itu Iya, iya, iya. Kalau terus kemudian terjadi blunder, kesalahan ngomong, ada lagi dosanya yang netizen ini kan sekarang ganas, Oh, iya, iya. dikulitin Galak. kita gitu ya. Sepatu kita aja dicek nih mereknya apa, harganya berapa, pernah Iya, dipakai di itu mana. betul. Tas istri kita pun dikomentari sama netizen. Itu bisa menjadi liabilities kalau salah ngomong, kalau tengkar, kalau segala macam. Kalau dia hanya duduk di situ dan mempersiapkan diri di hari esok, barangkali ya normal-normal saja begitu ya, kecuali nanti dianggapnya menjadi dua matahari, itu baru akan menjadi Ya bagaimana Prof? Kelihatannya kalau dari penjelasan atau dari apa yang kita lihat, Pak Prabowo itu didampingi oleh orang yang sedang belajar. Ya memang begitu. Jadi barangkali Pak Prabowo akan memberikan tugas-tugas yang bersifat protokoler. Saya tidak bisa, tolong hadir membuka di sana begitu. Ya mungkin ada peran-peran seperti itu yang bisa diberikan. Atau barangkali Pak Prabowo nanti akan mengambil salah satu yang terkait dengan mengatasi masalah kemiskinan misalnya gitu ya. Udah beresinlah itu masalah itu begitu. Ya, saya kira seperti itu. Iya, artinya seorang pemimpin, leader, dia kan harus tahu kapasitas para pembantunya. Iya. Kalau Wapres kan pembantu plus ya Prof ya. Artinya tadi Anda katakan juga itu sebagai salah satu unsur mendapatkan suara dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ya. Nah, apakah dalam jangka waktu satu periode kepresidenan itu akan seperti itu? Tadi Abang bilang ini magang dulu lah, ya kan? Sampai kapan? Dan mungkin Pak Prabowo Sementara tidak ada waktu. Nggak ada waktu untuk belajar menentukan lagi bahwa sebenarnya. evaluasi 3 bulan. 3 bulan, Karena ini kan elected. betul. Ya, tapi kan ini kepemimpinan politik. Iya. Berbeda dengan kepemimpinan manajerial biasa. Kalau kepemimpinan politik kita kan nggak tahu di situ ada perjanjian-perjanjian apa. Deal-deal apa ya? Apakah misalnya Pak Jokowi pernah mengatakan saya bantu kamu tapi nanti kamu bantu anak saya misalnya. Dan apakah kedua orang ini komit menjalankan itu ya? Apakah ini di ruang yang vakum sehingga tidak ada aktor-aktor lain yang nanti mengatakan udahlah kan hak prerogatif di tangan Bapak Iya. gitu ya. Macam-macam. Jadi dalam hal begitu kita nggak tahu yang benarnya apa yang akan terjadi. Tapi sampai sekarang kita belum melihat kekuatan itu di mana. Sebentar, Abang tergelitik soal apa ini? Saya serius loh dengerin Prof Renald. Saya biasanya mendengar penjelasan Prof Renald itu mengalir gitu. Kalau yang ini agak Ada sesuatu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya misalnya bertemu dengan Emil Dardak. Iya. Terus Emil bercerita sama saya. Ternyata Mas Renald tuh, Mas Gibran tuh orangnya luar biasa. Begini. Saya liatin. Ya. Tentu saya percaya Emil Dardak kan anaknya cerdas. Saya percaya itu. Mungkin dia mampu membaca itu karena generasinya kan dia lebih dekat ketimbang saya begitu. Mungkin kita Berarti mungkin Prof Renald harus ngopi sama Mas Gibran ya, baru bisa menyelami dan mendalami gitu. makan martabak. Tapi sebentar Bang, penting juga begini. Kan eranya Gen Z kan sekarang, Gen Z kan, yang juga menjadi salah satu kekuatan bangsa ini dalam pembangunan ke depan.
Apakah bisa salah satu aspek itu yang menjadi alasan seorang presiden menempatkan wapresnya juga untuk berkomunikasi publik lebih banyak kepada kalangan muda? Kalau dia bisa menjadi teladan di antara Gen Z bisa, tapi kalau tidak menjadi teladan, ini satu persoalan sendiri. Jadi orang memilih itu karena melihat bapaknya atau melihat sosok orang itu. Karena berat juga. Saya belum berhenti tertawa. Berat juga. Tugas kita sebagai orang tua itu adalah menjadikan anak kita mandiri karena kita tidak hidup selamanya kan. Oh, kalau saya sih berusaha untuk itu, Prof. Tapi kan Mas Gibran bukan anak saya. Bukan, harus ada Maksud tanggung saya- jawab seorang anak ketika dipercaya untuk begitu, jangan permalukan orang tua. Maksud saya kan Pak Jokowi tidak hidup selamanya. Jadi Gibran itu tidak bisa mengambil kredit dari bapaknya terus-menerus. Kemarin bisa, tapi ke depan Sekarang nggak perlu lagi to tuh. be himself, gitu kan. Dia harus menunjukkan jati dirinya, leadershipnya. Who knows bahwa pada usia tertentu orang tiba-tiba kelihatan berubah, kelihatan wah, tiba-tiba besok dia latihan bicara, bicaranya mantap begitu ya. Terus tiba-tiba dia bicara lingkungan hidup, kan dia ngomong soal apa greenflation, Betul, kan? betul. Ambil kredit. Greenflation yang kebetulan belajar 1 menit atau 1 jam sebelumnya, lalu mungkin sudah lupa sekarang. Tapi saya berharap itu bisa terjadi. Artinya kan kita tidak ingin gonjang-ganjing atau nanti malah jadi masalah bagi negara kita. Ya kalau Gibran ingin eksis, ya jadi mandiri dan perkuat diri, bikin jadi diri benar-benar pinter. Dulu kan Pak Jokowi juga dikatain pelongo-pelongo, begitu kan. Harus belajar cepat dong ya. Ya, dan untuk menjadi bisa belajar cepat dan hebat harus menghadapi masalah. Atau jangan-jangan Kalau Bang, tidak begini aja, serahkan ke Pak Jokowi untuk mentoring Gibran, kan boleh juga, Prof. Serahkan pada Pak Prabowo. Bukan, Pak Jokowi Prabowo kan minta bisa Pak kan? Jokowi mentoring wapresnya. mentoring wapres. Atau Bang, jangan-jangan ini Bang, transformasi ini maksudnya juga bahwa Pak Prabowo ingin wapresnya bertransformasi gitu loh. Kalau dibaca. Prof, apakah segala sesuatu harus bisa dibaca, Prof? Kalau kita bicara karakter, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, orang berorang misalnya, Prof. Ya tentu harapan kita bisa membaca karena itu adalah pemimpin. Karena pemimpin itu akan diikuti dan arahnya kemana. Kalau kita tidak bisa membaca, bagaimana kita bergerak ke arah mana? Apakah harus random terus? Kan tidak. Prof, jangan-jangan ini urusan yang begini ini karena urusan kelas menengah atas, tapi bawah nggak pernah memikirkan yang begini. Oh ya, masyarakat di bawah tidak peduli. Yang penting kan dia makanannya cukup, ya terjangkau. Bisa makan, bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Prof, apakah ada, kebetulan kita sudah bicara Wapres, kebetulan adalah putranya Pak Jokowi kan? Sekarang soal posisi Pak Jokowi, kan selama ini kan selalu dibilang Prabowo itu akan ada di bawah bayang-bayang seorang Jokowi. Sambil ada matahari kembar atau akan seperti apa? Memanage yang beginian gimana, Prof? Kalau kita lihat dari susunan kabinet dan masih banyak orangnya ya, Pak Jokowi itu pasti atas dasar rekomendasi Pak Jokowi. Betul. Ya pengaruh Pak Jokowi juga besar dan harus diakui juga kemenangan Prabowo itu adalah karena di-endorse oleh Pak Jokowi. Itu betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan nggak mungkin lah Jokowi itu berlepas sama sekali. Saya kira enggak ya. Partai politik saja bisa berganti ketuanya dan sebagainya. Dan barangkali setelah itu kita ada kejutan lagi, Pak Jokowi akan berlabuh di mana ya akan menjadi kendaraannya begitu. Harapan saya sih ketika pemimpin sudah selesai, ya dia benar selesai bahwa pemerintahan ke depan itu harus dibawa kendali kita, saya kira tidak. Karena setiap zaman ada orangnya. Iya, setiap orang ada zamannya juga. Setiap orang ada zamannya. Jadi kita berikan itu supaya bangsa ini ke depan tuh ada pemimpinnya masing-masing sesuai zaman ya. Pemimpin itu apa? Menjalankan peran untuk jaga perdamaian. Ketika ada konflik dia terlibat sebagai penengah. Dia memberikan wisdomnya. Ketika bertemu dia nggak nyinyir, gitu ya, nggak post-power syndrome. Tapi dia memberikan wisdomnya, memberikan dukungannya, hubungan internasionalnya, persahabatannya, dan pengaruhnya untuk memperkuat bangsa ini ke depan. Prof, kita ke satu hal yang menurut saya membuat kita itu selalu merasa ada di belakang, bahkan malu sebagai bangsa. Ini soal korupsi, soal manajemen korupsi. Kebetulan di salah satu agenda kemarin itu kalau yang kita dapat baca itu hari kedua itu pukul 14 itu mereka bicara soal anti korupsi. Prof melihat manajemen anti korupsi ini seperti apa? Lalu kemudian peluangnya untuk bisa
meningkat lebih baik gitu di masa kepemimpinan Presiden Prabowo? Korupsi ini ada dua macam. Ya. Satu adalah korupsi yang benar-benar karena orang mencuri uang rakyat, ngakalin dan dengan menggunakan niat-niat tertentu. Dan ada juga orang yang ditangkap karena dia adalah weak target. Weak target, dia bukan pelakunya, dan kita baca di koran kemudian kita senang melihat penangkapan mereka. Padahal mereka adalah sesungguhnya orang yang tidak layak ditangkap gitu. Nah, kalau itu terjadi, itu adalah tadi menciptakan yang disebut sebagai anxiety, kecemasan. Sekarang aja orang cemas. Kalau cemas kan objeknya tidak jelas. Bayang ketakutan. Takut pada bayang-bayang. Jadi menurut saya itu harus diklarifikasi dulu oleh harus clear Presiden, clear, dan bicarakan dengan Pak Jaksa Agung, dengan polisi supaya hentikan kriminalisasi seperti ini dan clear. Saya ingin agar semua bisa bekerja memakmurkan bangsa ini. Yang ini tolong jangan lagi ada penangkapan di sini. Tangkap kalau ada memang kejahatan, pencurian dan lain sebagainya pelanggaran. Tapi yang orang bekerja untuk membuat itu menjadi lebih makmur, tidak perlu sampai sejauh itu. Nah, saya mau tanya, karena kan begini, waktu periode kedua, saya ikut kebetulan di Sentul Convention itu, pidato Pak Jokowi untuk memberantas korupsi, saya gigit sendiri kata Jokowi. Saya ada depannya itu, Prof. Jadi saya kaget juga dengan pidato kayak begitu. Faktanya adalah bahwa korupsi malah makin besar di periode itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Nah, sekarang Pak Prabowo kan mesti belajar dari situ gitu. Iya. Jadi saya kira yang pertama tuh kita harus kembali berdamai negeri ini, karena kemarin ini kita libatkan polisi dan TNI untuk bertarung dalam Pilpres. Ya. Dalam tanda kutip. Kita ini bisa ramai nih. Ya, bisa ramai kalau kita bilang lembaganya. Enggak, bukan lembaganya. Tapi jelas-jelas di lapangan aparat itu memang banyak. Memberikan endorse, orang, oknum-oknum itu banyak sekali. Nah, jadi ke depan itu saya kira harus diberikan klarifikasi yang jelas bahwa selesai itu, sudah tidak ada lagi. Dan ke depan kita harus melakukan penegakan hukum dan benar-benar kita jauhi aparat-aparat terlibat dalam begituan. Seperti aparat harus punya gaji yang bagus. Nah, seperti orang menikah kan, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Nah, kalau Prof. Renar di hadapan Anda ada presiden, wakil presiden, kabinetnya yang tadi saya sebut kabinet gemuk itu, ucapan apa yang Prof mau sampaikan kepada Prabowo dan wakil presidennya dan menterinya? Saya harapkan mereka bisa bekerja sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang sudah dibahas di dalam buku ini, jalankan dan evaluasi. Jadi saya ucapkan selamat, hadapilah segala persoalan itu dan tuntaskan. Dan jangan ragu-ragu untuk menjalankan apa yang sudah diucapkan. Kita juga ucapin selamat bulan madu kan Bang? Sampai jumpa di 100 hari pertama. Saya selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Beliau dengar atau tidak, tapi saya yakin stafnya dengar. Kita doakan beliau. Paling tidak wamennya Angga Prabowo ya, kebetulan teman gitu. Panjang umur, sehat terus. Amin. Kalau saya bilang sampai jumpa di rapat evaluasi 100 hari. Prof. Renal, terima kasih. Diskusi yang sangat mencerahkan. Terima kasih sudah bersama-sama kita. Rasanya saya terlalu serius hari ini. Bukan terlalu hati-hati kan, Prof? Saya selalu berhati-hati. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program kesayangan Anda, Downcast. Jangan lupa saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah like, share, dan juga subscribe program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa. Salam Nusantara.